Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kiananda Triulia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi teman-teman, di sini saya ingin mengajak untuk mengerjakan sebuah data menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi SPSS dan juga aplikasi RStudio. Nah, di sini saya memiliki data teman-teman yang saya ambil dari penelitian ini. Kita akan melakukan apa ya? Kita akan melakukan uji apa? Nah, kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan data yang kita ambil dari penelitian tersebut. Kita lihat hasil hipotesis tersebut, terus kita analisis nantinya. Nah, gimana sih caranya menggunakan dua aplikasi itu? Nah, yang pertama kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi ikuti terus ya. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke SPSS di mana kita mau melakukan uji hipotesis untuk data yang sudah kita ambil. Untuk datanya teman-teman kita masukkan ke dalam Excel dulu karena datanya masih data yang bersifat mentahan atau belum ditambahkan. Kita totalkan semuanya dari komitmen organisasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan juga disiplin kerja, di mana kita menggunakan variabel X1, X2, X3, dan Y. Setelah ditotalkan teman-teman, kita lanjut ke SPSS. Kita masuk ke SPSS, kita lakukan uji hipotesisnya. Nah, pertama kita ke analyze. Setelah itu kita ke correlate teman-teman, kita cari correlate. Habis ke correlate teman-teman bisa di divariate. Nah, tapi sebelum ke sini teman-teman harus tahu dulu data teman-teman itu normal atau tidak dengan melakukan uji normalitas. Karena data yang saya punya itu tidak normal, jadi kita menggunakan Spearman. Nah, kita menggunakan Spearman ya teman-teman karena data kita tidak normal. Terus kita masukkan semua variabelnya ke dalam sini. Terus habis itu kita klik OK. Nah, ini di sini sudah tahu ya teman-teman, kita sudah tahu hasilnya seperti ini uji hipotesisnya. Karena hipotesisnya itu kita lihat R-nya di sini karena semuanya itu kan dengan yang variabel Y ya teman-teman. Jadi kita di sini tahu bahwa R-nya itu ada 0,726, 0,754, 0,690 dan 1. Nah, ini ada bintang-bintangannya, itu berarti itu digambarkan kuat teman-teman. Terus di sini ada signifikannya, karena signifikannya itu 0 teman-teman, jadi H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Artinya apa? Artinya terdapat hubungan yang signifikan. Hai, gimana teman-teman menggunakan SPSS? Apakah mudah untuk melakukan uji hipotesisnya? Tapi tunggu dulu. Kita masih ada satu aplikasi lagi, yaitu RStudio. Nah, agar hasil analisis kita lebih konkret, kita menggunakan aplikasi RStudio. Apakah hasilnya akan sama dengan yang kita uji di SPSS? Coba kita lihat ya teman-teman, ikuti video ini terus. Teman-teman, sekarang kita masuk menggunakan aplikasi RStudio, di mana di sini saya sudah mengekspor datanya dengan teman-teman klik data terus from Excel ini. Nah, nanti teman-teman bisa ke browser. Nah, terus nanti teman-teman tinggal kasihlah file teman-teman untuk di import. Nah, karena punya saya sudah diimport dan jadinya seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman nanti. Nah, ini kan namanya total underscore data. Nah, nanti teman-teman bisa, ini sintak untuk hipotesis, tapi sebelum kita ke hipotesis, kita cek dulu uji normalitasnya teman-teman, seperti yang ada di SPSS tadi. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan data yang sudah kita import di sini. Jadi di sini kita tinggal ganti ini, yaitu total. Nah, itu akan otomatis, dan ini teman-teman jangan langsung ekspor. Di sini teman-teman ada gambar dolar coret ini, terus di X1 sesuaikan. Nah, ini sama ya teman-teman, semuanya sama, tinggal disesuaikan saja. Total data
Ini X2. Yang lainnya juga sama ya teman-teman. Teman-teman tadi aku skip ya, jadi aku sesuaiin dulu biar teman-teman tidak lama. Nah, ini sudah kita sesuaikan. Terus di sini ada total data Y, total data X1 ditambah total data X2 ditambah total data X3, data sama dengan total data. Nah, di sini kita tinggal enter aja teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan, kita tahu apakah data ini normal atau tidak. Nih, p value-nya 1,022 E, 0,000, 1,067 E, dan 0000. Karena p value sama dengan 0,05, maka ini datanya tidak normal teman-teman. Nah, di sini kita juga cek untuk hipotesisnya, uji hipotesisnya sama ternyata dengan SPSS, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima gitu teman-teman untuk RStudionya. Hai teman-teman, jadi itu tadi cara untuk menguji hipotesis menggunakan RStudio. Jadi gimana